Bab 3911-3915. Gerhana matahari. Gerhana matahari dan mendominasi langit, memadatkan pola mendominasi tubuh. Penggembalaan awan asli hanya dapat menyingkat satu. Namun kini, 9 pola muncul di permukaan tubuh. Muyun saat ini dapat digambarkan sedang meningkatkan pertahanan secara ekstrim. Pakaian dewa berwarna kuning pucat. Definisi naga itu mempunyai sisik. Bati Bawen. Oven surga dan bumi, 4 pertahanan, ditambah beberapa badan. Jika tidak, ratusan pohon palem akan tumbang, dan Muyun tidak akan mati. Sosok itu mendatangi Xiao Xuan. Muyun memegang sisa pedang di tangannya dan menatap Xiao Xuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kamu sangat kuat. Tapi aku masih kalah." Xiao Xuan tampak pucat dan pahit, dan berkata, "Kamu baru saja mengubah surga menjadi 7. Aku telah mengubah surga menjadi 9, tapi aku masih kalah." Pedang panjang Muyun bertumpu pada bahu Xiao Dang dan berkata perlahan, "Ku bilang aku tidak akan membunuhmu." Sepatah kata jatuh dan pedang panjang itu ditepuk. Tubuh Xiao Dang langsung tertabrak dan terlempar keluar lembah. Xiao Chaojian tampak murung saat melihat pemandangan ini. Seseorang, tapi Xiao Hongtian berkata, "Turunkan untuk menyembuhkan." Jika Muyun tidak membunuh Xiao Xuan, keluarga Xiao tidak akan mempermalukan Xiao Xuan. Meskipun Xiao Xuan kalah, semua orang dapat melihat bahwa Xiao Xuan telah melakukan yang terbaik. Terlebih lagi, kekalahan perang ini tidak berarti Xiao Xuan sia-sia. Perang dunia saat ini menunjukkan kemampuan yang begitu dahsyat. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Xiao Xuan akan menjadi tulang punggung keluarga Xiao di masa depan. Muyun tersipu kegirangan saat melihat adegan ini. Muyun melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayah berjanji padamu, dan kamu melakukannya." Muyun mengangguk. Pada saat ini, Muyun tersenyum dengan wajah lembut. Tidak ada yang membuat orang merasa lebih nyaman selain melihat senyuman tulus anak-anaknya, apalagi seorang putri yang begitu cantik. Selanjutnya, Muyun sekarang berdiri di lembah dengan pedang. Saat ini, lembah besar itu hancur. Muyun berdiri sendirian di lembah dengan nafas yang terus-menerus dan terkendali. Xiao Chaojian tampak sedikit acuh tak acuh saat ini. Xiao Xuan, yang berada di level puncak ke-9, dikalahkan oleh Muyun. Jika Anda ingin dewa perang menggiring awan, hanya ada 10 tingkat alam. Kami telah mencapai titik ini. Klan Xiao, Xiao Lingling. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di luar lembah, saya melihat seorang wanita memasuki lembah selangkah demi selangkah. Wanita itu mengenakan gaun panjang dengan temperamen yang luar biasa. Sekarang dia muncul di lembah, membuat orang merasa bahwa dia memiliki banyak informasi orang dalam. Wanita tidak baik, Muyun berkata pada saat itu, "Ayah, ini wanita jahat." Dia menindas seorang Niang pada masa itu. Belakangan, seorang Niang lebih kuat darinya. Dia juga mendorong orang lain untuk menindas seorang Niang dan aku. Muyun melihatnya, tersenyum dan berkata, "Begitu. Pria dan wanita itu sama. Ayah tidak akan berhati lembut." Saat ini, Xiao Lingling memasuki lembah dan memandang Muyun, tetapi mencibir, "Aku juga tidak akan berhati lembut." Saat Xiao Lingling memasuki lembah, semua orang yang hadir tampak sangat menginspirasi. 10 kali, Xiao Lingling memiliki reputasi yang baik di keluarga Xiao. Di 10 level Huatian, memang bukan yang teratas, tapi kekuatannya pasti ada di level menengah dan atas. Pada saat ini, Muyun memegang sisa pedang di tangannya, dan momentumnya tampaknya telah diserap sepenuhnya ke dalam sisa pedang di tangannya. Saat ini, Xiao Lingling melangkah keluar dengan satu langkah dan memegang telapak tangannya. Momentum, teror meletus saat ini. Dalam sekejap, tanpa berkata apa-apa, Xiao Lingling langsung membunuh Muyun. Pada saat ini, tidak hanya Xiao Lingling, tetapi juga berapa banyak Tianjiao di keluarga Xiao yang membenci Muyun. Perang dunia saat ini tidak bisa lepas dari berita apapun. Begitu berita ini keluar, semua orang akan tahu bahwa 7, 8, dan 9 elemen kebangsaan Xiao telah dikalahkan oleh Muyun. Inilah reputasi yang Muyun. Itu juga menghancurkan reputasi kebangsaan Xiao. Meskipun 10 lawan 7, itu tidak terkalahkan. Tetapi jika Muyun diizinkan pergi hari ini, martabat kewarganegaraan Xiao akan terpukul secara tidak dapat diperbaiki. Boom! Xiao Lingling langsung meninju. Muyun mengangkat pedangnya untuk menyambutnya. Memegang sisa pedang, dia mengeluarkan reputasi yang mendengung. Badan pedangnya bengkok,
dan pedang panjang itu sepertinya patah kapan saja. Tinju Xiao Lingling bukanlah batas atas dari 10 seni bela diri berat. Wanita ini sangat pandai bertinju. Xiao Lingling mendekati Mu Yun saat ini dan berkata dengan dingin, "Aku tidak suka menggunakan senjata. Senjataku adalah tinjuku." Setelah meminum sepatah kata pun, Xiao Lingling langsung melangkah keluar dan mendekati Mu Yun lagi. Angin tinju menderu dan satu pukulan dilemparkan, seolah-olah itu adalah gunung, menekan di depan Mu Yun. Kosongkan, hancurkan dan kubur langit dan bumi. Dalam sekejap, cahaya pedang besar berkedip-kedip pada saat itu. Pedang raksasa itu bertabrakan dengan bayangan tinju, dan tubuh Mu Yun mundur saat itu. Sombong, kuat, ini tinju Xiao Lingling. Melihat Mu Yun menahan kekuatan tinjunya, Xiao Lingling juga terlihat dingin. Da Wei Tian Kuan, tinjunya berubah menjadi harimau, dan kekuatan pembatas menyerbu keluar. Kekuatan ledakan teror, dikombinasikan dengan kekuatan mendominasi Tao selama hampir 100 meter, sepertinya menelan Mu Yun pada saat ini. Pada saat ini, oven langit dan bumi serta segel Kaisar Donghua dikorbankan satu demi satu. Mu Yun mengenakan pakaian Tuhan berwarna kuning pucat dan dipotong dengan pedang. Pemusnahan kosong dan penguburan ribuan batas. Minumlah sepatah kata dan hentikan dengan pedang. 10.000 pedang Qi mengelilingi tubuh Mu Yun seperti dunia kecil di surga. Angin tinju menderu. Pedang itu agung. Mu Yun dan Xiao Lingling bertarung satu sama lain dengan satu pedang dan satu tinju saat ini. Mereka penuh dengan semangat membunuh. Ketika gelombang teror melanda, momentum yang mendebarkan pun terjadi pada saat ini. Sesuatu mencari kematian. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Lingling pecah, dan dia melihat Qi yang kuat di sekujur tubuhnya. Pada saat itu, seluruh dirinya tampak berubah menjadi bayangan kepalan tangan. Sua-sua, dalam sekejap, tubuh Xiao Lingling berubah menjadi sisa bayangan. Di lembah, semua sisa bayangan menghantam tubuh Mu Yun. Kekuatan setiap pukulan cukup untuk memukul Master Surga 8 tingkat. Kecepatan dan kekuatannya membuat orang merasa bahwa ini adalah 10 tingkat transformasi surga dan sangat dekat dengan tingkat budidaya Tongtian. Jika bukan karena perlindungan lembah, lembah tersebut akan hancur. Mati, terdengar minuman pelan. Ketika dia menerima pukulan terakhir Xiao Lingling dan jatuh pada saat itu, tubuh Mu Yun terbang terbalik. Dengan raungan, tubuh Mu Yun menabrak dinding lembah dan tenggelam jauh ke dalamnya, membuat pola batas Tao berubah. Gelombang teror saat ini membuat semua orang tercengang. Xiao Lingling, Xiao Chaojian tersenyum puas saat ini dan berkata, anak perempuan ini telah diremehkan. Dia perlu lebih banyak dibina di masa depan. Ya, beberapa tetua klan Xiao mengangguk puas. Xiao Lingling akhirnya berbicara mewakili keluarga Xiao. Di sisi lain, kalian tidak terlihat baik-baik saja. Bukankah normal mengubah langit menjadi 10 dan menekan langit menjadi 7? Ye Yi bersenandung saat ini, orang-orang ini tidak tahu apa yang harus dibahagiakan. Si Mei Yun berkata pada saat ini, bagaimanapun, Mu Yun hanyalah Huatian tingkat 7. Dia bisa bertarung dengan Huatian tingkat 8 dan 9, dan tidak mudah untuk menang. Huatian 10 tingkat, mendominasi Tao hampir 100 meter, dan telah melampaui 9 level. Semua orang mengangguk saat ini. Mu Yudan melihat adegan ini, tapi dia dengan kuat menggenggam pakaian Xiao Yuner dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Bu, apakah ayah akan kalah? Undefinisi mendengar ini, Xiao Yuner tersenyum dan berkata, tidak. Melihat ke dalam lembah, Xiao Yuner bergumam, ayahmu adalah orang yang ingin kehilangan muka dan menderita. Dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Dia memahami Mu Yun. Jika Mu Yun tidak sepenuhnya yakin, dia tidak bisa begitu sombong untuk menantang Tianjing Tianjiao yang berkebangsaan Xiao. Sejak tantangan itu, Mu Yun tidak akan membiarkan dirinya kalah. Meski begitu, wajah kecil Mu Yudan masih penuh kekhawatiran. Saat ini, di lembah, Xiao Lingling berdiri di udara, memandangi dinding batu, dan berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa jika kamu mengalahkan 8 dan 9, kamu tidak akan terkalahkan. Ada hari-hari di luar langit dan ada orang-orang di luar manusia. Anda hanya melihat sekilas puncak gunung es. Suara berderak terdengar saat ini. Batu-batu di dinding gunung berjatuhan. Tubuh Mu Yun keluar saat ini. Melihat ke dalam lembah, Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu benar. Ada orang di luar. Saya belum kalah. Apa yang kamu khotbahkan di sini? Mu Yun menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, tinjumu benar-benar sombong.
Jika aku 8 kali lipat, aku bisa melawan tinjumu dengan ilmu pedang dan membunuhmu dengan mudah. Sulit diucapkan. Saya belum selesai. Mu Yun berkata sambil tersenyum, meskipun itu hanya alam tingkat 7, bukan berarti kamu tidak bisa. Ini tinju. Bandingkan saja denganmu. Singkatnya, seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan kekuatannya tiba-tiba dilepaskan. Gelombang teror menyebar dari tubuh Mu Yun. Tinju, sentuhan keras, coba. Pada saat ini, kata-kata Mu Yun penuh dengan provokasi. Xiao Lingling tampak kedinginan saat ini. Pada tahap ini, Mu Yun masih bertahan. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke jalan. Xiao Lingling meminumnya dan melangkah keluar. Gelombang teror melanda saat ini. Dalei, tinju naga, ini adalah pencapaian tertinggi yang dia kejar sejak dia memasuki seni bela diri. Tinju terhebat. Dengan satu pukulan, gaya tinju berubah menjadi naga. Naga itu, yang panjangnya ribuan kaki, dikumpulkan oleh angin kencang pada saat ini, dan momentum mengerikan meletus pada saat ini. Saat ini, nafas yang berdebar-debar menyebar. Pada saat ini, tinju naga sepertinya melahap tubuh Mu Yun sepenuhnya. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di tempatnya dan melihat tinju yang mengaum. Sangat bagus. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun langsung melangkah keluar. Tinju 10.000 yuan, instan. Dalam gambar membunuh surga, kekuatan bergulir menyatu di tangan Mu Yun. Gambaran surga yang membunuh melambangkan dua artefak bulungan dewa dan gambar mata air hijau yang jatuh dan mata air kuning. Langit dan bumi lebarnya 5.000 mil. Ini adalah harta inti ilahi yang telah dibangun oleh Mu Yun selama bertahun-tahun. Kekuatan 10.000 sumber, memadatkan kepalan 10.000 yuan. Di antara kekuatan dari semua sumber, yang paling inti dan kuat adalah kekuatan dunia dari pohon dunia. Lebih kuat dari kekuatan batas. Satu pukulan, ayunan, itu biasa saja, itu hanya kepalan tangan, yang menyebar sejauh 100 kaki. Namun, saat tinju aon dan tinju naga berkumpul, pecahnya teror menyebar dalam sekejap. Untuk sesaat, segumpal cahaya menyapu lembah, dan fluktuasi kekuatan batas yang mengerikan serta runtuhnya kekuatan yang mendominasi Tao tersebar di mana-mana. Semua orang tampak tercengang saat melihat pemandangan ini. Teror, ini sangat menakutkan. Pertarungan antara keduanya sepertinya telah melampaui tingkat surga. Sangat sulit untuk dipahami. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan Ki Pembunuh mengembun. Di kelompok cahaya, dia langsung meraih tubuh Xiao Lingling. Tinjumu sepertinya tidak cukup kuat. Setelah sepatah kata, Mu Yun langsung menggoyangkan telapak tangannya, dan jiwa Xiao Lingling runtuh di tubuhnya. Dan Mu Yun melambaikan telapak tangannya. Pada saat ini, tubuh Xiao Lingling langsung keluar dari tirai tipis dan jatuh ke tanah di luar lembah. Mati. Fluktuasinya belum mereda, tapi tubuh Xiao Lingling terlempar keluar. Ketika semua debu sudah hilang, bayangan Mu Yun muncul di mata publik. Meski terengah-engah, nampaknya ia masih memiliki kekuatan perang. Pada saat ini, di luar lembah, ada keheningan yang mematikan. Xiao Lingling, yang tampaknya berada di atas angin, langsung terbunuh oleh pukulan Mu Yun. Saat ini, orang-orang Xiao terkejut satu persatu. Pada tahap ini, siapa lagi yang bisa menolak Mu Yun? Saat ini, wajah Xiao Chaojian benar-benar jelek. Pujian tadi sepertinya merupakan tamparan yang tak terlihat di wajah. Brengsek, Xiao Chaojian tidak bisa menahan omelannya. Betapapun kuatnya dia benar-benar marah saat ini. Mu Yun hanyalah surga terberat ketujuh. Dia tidak tumbuh di sekitar Kaisar Qing dan Kaisar Dewa Qing Yu. Bagaimana dia bisa menjadi cukup kuat? Itu tidak bisa diterima. Saat ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, 10 kali untuk mengubah surga. Kamu dapat terus datang, anak-anak Xiao, mereka yang tidak yakin dapat terus pergi. Teman-teman, aku belum cukup membunuh. Kata-kata jatuh dan semuanya hening. Apakah ini sudah berakhir? Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku belum bersenang-senang. Saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Xiao Lingling berada di 10 tingkat teratas kewarganegaraan Xiao, dan dia jelas merupakan kekuatan yang unggul. Meski bukan yang terbaik, tapi masuk 10 besar, sama sekali tidak masalah. Siapa yang berani menjadi orang yang lebih baik darinya? Mu Yun menjelaskan bahwa jika dia ingin bertarung, dia akan membunuhnya. Pertarungan seperti itu mungkin akan berakhir dengan kematian. Tidak mudah untuk mencapai 10 tingkat transformasi surga. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan surga. Di keluarga Xiao,
levelnya lebih tinggi. Jika Anda kehilangan nyawa, semuanya akan sia-sia. Apakah semua orang berkebangsaan Xiao begitu menindas yang lembut dan takut pada yang keras? Mereka sangat menindas istri dan anak-anak saya. Sekarang, mengapa mereka tidak bicara? Mu Yun berkata lagi, jika tidak ada yang melawan, aku akan pergi bersama istri dan anak-anakku. Jika kamu memenangkan beberapa orang, kamu tidak tahu siapa dirimu. Putra Kaisar Ilahi sangat baik hati. Sebuah suara terdengar saat ini. Pada saat ini, di luar lembah, sesosok tubuh keluar. Mengenakan pakaian putih, tidak ternoda debu, rambut panjang bergerak mengikuti angin, wajah cantik dan sepasang mata dan feng. Orang-orang memuji dalam hati, sungguh pemuda yang tampan. Melihat penampilan sosok itu, Mu Yun berdiri di lembah dengan pandangan tidak berubah. Aku tidak tahu siapa aku. Hanya saja bakat keluarga Xiao sungguh mengecewakan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan bertarung. Saat ini, ada bau mesiu di antara mereka. Pria muda itu berjalan keluar saat ini, memandang Mu Yun, memandang Xiao Yuner, dan berkata sambil tersenyum, apakah ini? Suami yang kamu pikirkan siang dan malam. Dibandingkan dengan saudara Chuling, ini lebih buruk. Mengapa kamu begitu khawatir? Definisi Xiao Yuner tampak dingin dan serius dan mendengus. Mu Yudan bersenandung, orang jahat. Hujan ringan dan, meskipun ayahmu telah datang, dia belum sampai pada titik untuk mendukungmu. Pemuda itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu juga orang jahat. Pemuda itu tertawa dan tidak peduli. Mu Yudan berkata, ayah, pria ini sangat jahat. Aku memperkenalkan suamiku kepada ibuku setiap hari dan berkata kamu tidak pantas mendapatkan ibuku. Kamu ingin mencarikanku ayah tiri. Aku diancam oleh permaisuri kedua terakhir kali. Aku baru saja jujur akhir-akhir ini. Permaisuri kedua yang disebutkan oleh Mu Yudan adalah Qin Mengyao. Mendengar kata, dua Niang, wajah pemuda itu pun cukup muram. Qin Mengyao, pemuda itu mencibir, cepat atau lambat, aku akan memberitahu dia bahwa klan Xiao bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh klan Bing Huang. Saat ini, Mu Yun memandang pemuda itu dan berkata dengan acuh tak acuh, ayahku masih di sana. Terlalu sulit untuk memperhatikan ayahku untuk menemukan ayah tiri untuk putriku. Apakah aku perlu memperhatikanmu? Namun pemuda itu mencibir, kamu adalah sesuatu. Sepatah kata jatuh, dan pemuda itu memasuki lembah dari mulut lembah. Pada saat ini, Mu Yun tampak tenang. Klan Xiao, Xiao Yuliu, pergi berperang. Xiao Yuliu tidak pernah mendengar hal tersebut. Faktanya, Mu Yun tidak mengetahui satupun kewarganegaraan Tianjiao dari Xiao. Mereka yang gagal mencapai level Tong Tianjing bukanlah orang yang tak terkalahkan di mata Mu Yun. Sedangkan untuk ranah Tong Tian, jika Anda berusaha sekuat tenaga, Anda mungkin tidak bisa mengatasi ranah ganda. Sesuatu mencari kematian. Pada saat ini, Xiao Yuliu muncul dari udara dan digenggam di tangannya. Ini dia. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Mu Yun, kamu sudah muak menjadi pusat perhatian. Sudah waktunya untuk berhenti. Aku akan menyelesaikanmu. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yuliu menembak dengan pistol panjang di tangannya. Senapan panjang itu panjangnya hampir 10 kaki. Ujungnya berwarna merah darah dan tubuhnya berwarna merah tua. Dengan cahaya haus darah, itu segera menyatu dengan tubuh Xiao Yuliu, menjadi tenda darah dan langsung menuju ke Mu Yun. Kong, pegang sisa pedang dan potong langsung saat ini. Pedang dan pistol, konfrontasi instan. Tangan Xiao Yuliu bersih dan rapi tanpa postur yang mewah, tapi hanya seperti ini. Setiap pukulan sangat kuat dan mengerikan. Di antara mereka bertarung dalam ratusan gerakan. Seluruh lembah penuh dengan suara gemuruh dan ledakan, seolah lembah itu bisa runtuh kapan saja. Mu Yun terlihat semakin malu saat ini. Angin pistol bertiup ke tubuh satu persatu, menimbulkan bekas darah. Sebaliknya, dia semakin buruk setiap saat. Sebuah perkelahian. Bayangan Xiao Yu dan Liu mundur. Dengan rambut panjang tergerai tertiup angin dan pistol panjang di tangan, tetap terlihat begitu kalem dan anggun. Saat ini, nafas berdebar-debar memenuhi udara. Seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan kekuatannya terkumpul. Hati-hati, Xiao Yuliu mencibir, sepertinya kekuatanmu benar-benar tidak sesuai dengan kefasihanmu. Seteguk busa darah keluar, tapi Mu Yun tersenyum. Apa yang terburu-buru? Mu Yun berkata perlahan, ini baru permulaan. Aku tidak kalah.
Kamu tampak sangat bangga, sesuatu dengan mulut yang keras. Saat ini, Xiao Yuliu sedang memegang pistol panjang. Ujung pistolnya mengarah langsung ke Mu Yun dan berkata dengan dingin dan bangga, jika demikian, bagaimana jika aku mengirimmu ke jalan? Satu tembakan tampak seperti sebuah gerakan, tetapi dalam sekejap, ratusan tombak ditarik dan dikumpulkan ke dalam jaring. Pembunuh untuk menutupi Mu Yun. Keluar. Dalam sekejap, Mu Yun mengepalkan telapak tangannya dan memukulnya pada saat itu. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Tinju 10.000 yuan pecah lagi. Saat ini, semua senjata tersebar. Tubuh Xiao Yuliu mundur saat ini. Di sisi lain, langkah Mu Yun juga terbelakang dan terhuyung-huyung. Pada saat ini, hati orang-orang Xiao terangkat. Mu Yun sepertinya melawan. Orang ini, hal ini berlaku dalam pertempuran ini. Awalnya ditekan, tapi kemudian pecah tiba-tiba dan membunuh beberapa talenta keluarga Xiao. Sekarang, tampaknya demikian lagi. Xiao Yuliu sekarang berdiri dan menatap Mu Yun, sepertinya setelah memahami seranganku, dia siap melawan. Ku bilang, ini awalnya, Mu Yun berkata dengan tenang. Kebetulan, menurutku begitu. Saat badan pistolnya berputar, saya melihat sisa-sisa pistol panjang di depan Xiao Yuliu, yang berubah menjadi sebuah gambar. Di gambarnya ada senjata panjang. 10.000 senjata dan bayangan langit membunuh. Sepatah kata untuk diminum, Xiao Yuliu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, lukisan bayangan senjata itu bergetar saat itu. Nafas teror meletus dan terbang langsung ke awan. Mata Mu Yun cepat dan tangannya cepat. Oven langit dan bumi terkondensasi di depannya. Naga panas itu bergegas keluar. Pada saat ini, bayangan senjata langsung menuju ke Yanlong. Namun saat berikutnya, naga panas itu hancur dalam sekejap. Tubuh Mu Yun bergetar dan langkahnya mundur. Brengsek, Mu Yun tahu arogansi Yanlong. Tapi Xiao Yuliu mengalahkan Yanlong dalam sekejap. Saat ini, situasi Mu Yun sedang dalam krisis. Ye Xingze bergumam, Xiao Yuliu, orang pertama berkebangsaan Xiao di alam surga, akan memasuki tingkat alam Tongtian. Sekarang sulit untuk menggiring awan. Belum lagi di keluarga Xiao, yaitu di antara seniman bela diri di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao, Xiao Yuliu sudah cukup untuk masuk peringkat 10 besar. Kali ini, Mu Yun benar-benar menemui tunggul yang keras. Apakah kamu bisa mengunyahnya tergantung pada Mu Yun sendiri. Gelombang teror melanda saat ini, dan naga Yan dikalahkan. Mu Yun mempersembahkan pengorbanannya ke langit dan bumi dan melakukan serangan langsung. Suara gong terdengar, dan oven langit dan bumi menahan bayangan pistol, dan tiba-tiba terbakar. Nyala api tampak mengerikan saat ini. Pada saat ini, tubuh Mu Yun masih terbelakang. Namun, bayangan senjata itu mematikan. Itu kaki. Mu Yun memarahi pelan dan berteriak, sudah waktunya. Sepatah kata untuk diminum. Dalam sekejap, mata Mu Yun tiba-tiba bersinar pada saat itu. Cahaya kekuningan terkondensasi dari mata Mu Yun. Membunuh. Tangisan itu jatuh. Dalam sekejap, waktu seakan berhenti sejenak, sementara Xiao Yuliu mengguncang tuhannya. Ketika dia bereaksi, dia melihat sebilah pisau tajam tiba-tiba muncul di sisinya, seolah ingin memotong tubuhnya. Begitu Xiao Yuliu mengubah penampilannya, dia segera menarik kembali senjata ajaibnya dan menembakkannya. Bilah ruang yang tajam terhalang. Pada saat ini, Mu Yun bisa bernapas. Dia memegang segel Kaisar Donghua di satu tangan dan langsung menghancurkannya, sementara dia langsung mengendalikan oven langit dan bumi di tangan yang lain dan menghancurkannya pada saat ini. Boom! Raungan keras membuat bumi berguncang di keluarga Xiao. Segel Kaisar Donghua dan oven Tiandi dihancurkan pada saat yang bersamaan. Gelombang dahsyat menyapu lembah dan menenggelamkan bayangan Xiao Yuliu. Pada saat ini, berapa umur orang Xiao, mereka semua terlihat berubah. Xiao Yuliu adalah kartu terakhir keluarga Xiao. Jika Xiao Yuliu kalah, keluarga Xiao akan kehilangan kain malu terakhirnya. Ketika ombak mereda, saya melihat Mu Yun berdiri di udara, tampak agak pucat dan terengah-engah. Undefinisi di bawah ini, sebuah gambar juga muncul pada saat ini. Itu adalah Xiao Yuliu. Saat ini, Xiao Yuliu mengenakan pakaian seni bela diri, ada retakan, dan darah merembes keluar. Xiao Yuliu memandang Mu Yun dengan semangat membunuh. Brengsek, Xiao Yuliu berteriak pelan, menggenggam telapak tangannya dan memunculkan kembali senapan panjangnya. Serangan luar angkasa yang aneh.
Xiao Yuliu menatap langsung ke arah Mu Yun dan berkata dengan dingin, sampai saat ini, masih ada cara tersembunyi. Aku meremehkanmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yuliu mengambil pistol panjang di tangannya, dan tiba-tiba mengeluarkan pistol, yang langsung menuju ke arah Mu Yun. Pada saat ini, pedang Mu Yun keluar, dan oven langit dan bumi serta segel Kaisar Donghua juga menyatu. Pada saat ini, momentum internal Xiao Yuliu tiba-tiba muncul, yang tampaknya beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Memotong. Satu tembakan langsung jatuh, tenda senjata melebar ribuan kaki dalam sekejap, lalu langsung jatuh. Boom! Memegang kekuatan sisa pedang, dikombinasikan dengan oven di langit dan bumi serta segel Kaisar Donghua, ia melepaskan momentum teror pada saat ini. Keduanya bertabrakan, tapi tubuh Mu Yun tiba-tiba mundur. Saat ini, saya hanya melihat tenda senjata Xiao Yuliu di tangannya berwarna merah dan berisi sinar cahaya kemasan, yang penuh tantangan. Dasar bajingan, Xiao Yu berteriak pada Liu Liu, dan tembakan lainnya langsung jatuh. Tembakan demi tembakan, tombak Xiao Yuliu mengandung kekuatan ledakan yang merobek ruang. Jika dia tertembak, Mu Yun bisa merasakan tubuhnya akan ditembus. 3 telapak tangan menutupi dunia. Pada saat ini, Mu Yun meminum sepatah kata pun dan meledak dengan telapak tangan. Tiba-tiba, langit dan bumi di lembah itu tampak redup saat itu. Pada saat ini, segel Kaisar Tiongkok Timur muncul dari langit. Segel Baizhang, dengan suasana khusyuk dan khusyuk, menekan kekuatan ledakan Xiao Yuliu. Di saat yang sama, oven di langit dan bumi juga berputar dan menempel di tubuh Mu Yun saat ini. Tiba-tiba, mata Mu Yun menoleh. Xiao Yuliu muncul lagi, dan pusaran luar angkasa tiba-tiba muncul. Suara embusan, tiba-tiba terdengar pada saat itu. Kali ini, Mu Yun menggunakan waktu pemenjaraan mata Kaisar Kuning dan bencana surgawi mata Kaisar Chang untuk menahan Xiao Yuliu. Pada saat ini, pusaran luar angkasa mengembun dan meledak menjadi pusaran luar angkasa yang mengerikan. Pusaran air memadat dan merusak ruang di lembah. Tubuh Xiao Yuliu berada di pusaran air. Dia hanya merasakan pusaran langit dan bumi. Tubuhnya terasa sakit, seperti hendak terkoyak. Ah! Teriakan pelan terdengar, seluruh tubuh Xiao Yuliu naik turun. Pada saat kekuatan pecah, gelombang teroris terus meletus dari tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, terdapat armor lembut, berkilau dan memancarkan cahaya cian. Pada saat ini, ia terkoyak dan pecah oleh pusaran luar angkasa, memperlihatkan tubuh Xiao Yuliu. Saat ini, kulitnya juga pecah-pecah dan darah kabur. Keluar, bisikan, di dalam tubuh Willow Xiao Yu, tiba-tiba pelangi muncul. Cahaya pelangi melesat ke langit dan mengusir pusaran spasial yang ditimbulkan oleh awan demu satu persatu. Saat ini, Mu Yun terengah-engah. Tubuh Xiao Yuliu bergetar. 2 serangan dari mata Kaisar menyebabkan Xiao Yuliu terluka parah. Namun, Mu Yun tampak tercengang. Tubuh orang ini kuat dan mengerikan, dan dia memakai baju besi yang lembut. Pertahanannya juga luar biasa. Dengan kerjasama mata Kaisar Kuning dan mata Kaisar Chang, Mu Yun dengan jelas memahami kekuatan kombinasi stagnasi waktu dan pembunuhan ruang. Namun, Xiao Yuliu dengan keras kepala menolaknya. Saat ini, Mu Yun juga merasakan masalah yang disebabkan oleh kesenjangan alam. Ia mendominasi jalan dan mencapai 70 meter. Tapi Xiao Yuliu sangat dekat. Dengan 100 meter. Kesenjangan 30 meter yang mendominasi jalan sangat besar. Jika tidak, kekuatan gabungan kedua mata tadi sudah cukup untuk membunuh orang ini. Xiao Yuliu mengalami pendarahan saat ini dan terlihat sangat mengerikan. Namun, cahaya pelangi yang muncul dari langit membuat orang merasa aneh. Kamu ingin mati? Xiao Yuliu berbisik pada saat itu, beratnya hanya 7, tapi sangat sulit. Sialan kamu, Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun berhati-hati. Pada tahap ini, Xiao Yuliu terpaksa bergegas, dan selanjutnya, aku khawatir itu adalah kartu tak dikenal yang disembunyikan oleh Xiao Yuliu. Mu Yun harus berhati-hati tentang apa itu. Xiao Yuliu berdiri di lembah dan menatap Mu Yun. Dan cahaya pelangi muncul dari langit di tubuhnya. Pada saat ini, cahayanya berkedip, dan nafas yang berdebar-debar keluar. Dalam sekejap, saat ini, Xiao Yuliu menatap langsung ke arah Mu Yun. Saya tahu formula seni bela diri keluarga Xiao. Pernahkah Anda melihatnya? Xiao Yuliu berkata dengan dingin, hari ini, biarkan kamu mati dengan formula seni bela diri ini. Ini adalah rasa hormat untukmu,
putra Kaisar Ilahi. Sepatah kata jatuh. Kaisar tidak pernah mati. Minuman rendah. Boom! Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar. Cahaya pelangi di tubuh Willow Xiaoyu langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Cahaya pelangi terkondensasi menjadi seorang prajurit berbaju besi, dengan cepat meluas hingga 100 kaki, sepenuhnya memperluas Xiaoyu Liu, berdiri di lembah. Keahlian unik keluarga Xiao adalah Kaisar Abadi. Di luar lembah, si Meiyun berkata dengan acuh tak acuh, hanya melalui surga kita dapat memenuhi syarat untuk berlatih. Tanpa diduga, Xiaoyu Liu sudah berlatih. Di dunia Changlan, setiap kekuatan kelas 1 secara alami memiliki seni bela diri yang diwariskan. Seni bela diri ini cukup sempurna dan kuat. Tubuh abadi Kaisar Ilahi adalah salah satu seni bela diri terkenal yang diturunkan oleh keluarga Xiao. Xiaoyu Liu terpaksa mengambil langkah ini, yang cukup untuk membuktikan pencegahan Muyun. Namun, jika kamu benar-benar menggunakan formula ini, Muyun, bisakah kamu menolaknya? Yezu dan yang lainnya tampak berhati-hati satu persatu. Muyun memandang Xiaoyu Liu dan tampak tenang. Kaisar itu abadi. Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa tidak peduli formula dan cara seni bela diri apa yang digunakan Xiaoyu Liu, dia harus berusaha sekuat tenaga. Di dalam tubuh, kekuatan Tao mengembun. Pada saat ini, di belakang Muyun, seberkas cahaya mengembun. Gerbang reinkarnasi sedang berkedip saat ini. Sebuah pintu yang mengungkapkan perubahan kehidupan kuno secara bertahap berputar pada saat ini. Di balik gerbang kuno, terjadi kekacauan, dan satu mata hitam dan satu putih tampak menjulang dan mencolok. Pada saat berikutnya, di kaki Muyun, pola Tai Chi menyatu pada saat ini. Xiaoyu Liu memandang Muyun, dan semangat pembunuhnya melonjak. Aku Xiaoyu dan Liu Huatian berbobot 10, dan aku bisa membunuh di seluruh langit. Aku mengandalkan Kaisar Abadi, Muyun. Kamu bangga mati. Xiaoyu Liu mendengus, dan roh jahatnya menyebar. Saat ini, cahayanya tidak semerah nyala api. Pada saat ini, Xiaoyu Liu menggenggam telapak tangannya dan menggoyangkan pistol panjangnya. Undefinisi saya melihat raksasa merah dengan tombak merah di tangannya. Melihat lebih dekat, raksasa itu 100 kali lebih besar dari Xiaoyu Liu. Apalagi sekujur tubuhnya berwarna merah dan penuh cahaya. Kelihatannya kuat dan mengerikan. Mati, minuman rendah. Sambil memegang pistol di satu tangan, raksasa itu langsung menikam Muyun. Momentum teror membuat kereta merah menjadi kosong dalam sekejap. Tenda tombak menusuk ke bawah dan Muyun melawan dengan pedang. Boom! Pada saat berikutnya, hanya suara gemuruh yang terdengar. Tubuh Muyun mundur ke masa lalu dan jatuh di antara lembah. Seluruh tubuhnya tertanam di dinding batu lembah. Gaya senjatanya sama seperti sebelumnya. Namun, senjata semacam ini meledak dari tangan raksasa Xiaoyu Liu, tetapi kekuatannya meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Kekuatan ledakan teror hampir sepenuhnya menghancurkan nafas Muyun. Saat ini, pintu reinkarnasi ada di belakang Anda, berputar perlahan. Mata Muyun acuh tak acuh. Kaisar Ilahi tidak pernah menghancurkan tubuhnya. Dan cara Tai Chi, mari kita berusaha keras. Mana yang lebih kuat? Minumlah sepatah kata pun di dalam hati Anda, naikkan waktu, pintu reinkarnasi, dan kecepatan putaran dipercepat pada saat ini. Peta Tai Chi di bawah kaki Anda tersebar lebih dari 100 kaki. Jalan Tai Chi. Dalam sekejap, di belakang Muyun, dua cahaya dilepaskan dari matanya. Cahaya kuning pucat, seolah-olah berasal dari zaman dahulu dan berasal dari air bah, tiba-tiba meledak. Kong! Cahaya itu menyentuh tubuh merah itu dan seketika bertabrakan dengan suara dentang benturan logam. Xiaoyu Liu juga mengubah pandangannya saat ini. Dari cahaya itu, dia merasakan ancaman. Dengan lambaian senjata panjang, ia langsung meluncur keluar. Namun saat ini, kedua lampu itu selalu meledak, mencapai Xiaoyu Liu. Mati! Xiaoyu Liu sangat marah saat ini dan mengayunkan senjata panjangnya lagi untuk memaksa Muyun mundur. Pada saat ini, Muyun tampak kedinginan dan melangkah keluar. Fluktuasi yang mengerikan melanda. Nafas yang berdebar-debar juga keluar pada saat ini. Keduanya seperti tarik tambang. Tapi saat ini, Muyun sudah selangkah. Dalam sekejap, terkejut, antara minum sepatah kata pun. Pola Tai Chi, seperti cakram Tai Chi, jatuh lurus ke bawah saat ini. Terdengar suara gemuruh. Raksasa merah ditekan oleh pola Tai Chi, dan momentumnya ditingkatkan pada saat ini. Wajah Xiaoyu Liu dingin dan mengerikan.
Tangannya terangkat untuk mendukung penindasan pola Tai Chi. Tetapi pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar lagi, dua lampu hitam dan putih, lurus keluar, dan pola Tai Chi juga jatuh lurus ke bawah pada saat itu. Keduanya bertumpukan dan dekat dengan Xiao Yuliu. Boom! Raungan terdengar. Xiao Liuyu berlutut dengan kakinya saat ini. Penindasan pola Tai Chi mengandung cara takdir 9 kaisar kehidupan, yang sejalan dengan tren umum langit dan bumi, dan tidak lebih lemah dari cara dominan. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan tekanannya meningkat selangkah demi selangkah. Xiao Yuliu berlutut di atas kakinya, dan suara patah tulang terdengar saat dia memanjat waktu, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Kepercayaan diri adalah hal yang baik, dan kesombongan adalah hal yang buruk. Mu Yun mendekati raksasa itu selangkah demi selangkah, dan roh pembunuh itu menjadi semakin kuat. Saat ini, tubuh Xiao Yuliu semakin tidak dapat dipertahankan. Darah mengalir dari mulut, hidung, mata dan telinganya. Selamat tinggal, sepatah kata untuk diminum. Pada saat ini, pola Tai Chi tiba-tiba turun. Raksasa merah itu benar-benar terguncang dan retak sedikit demi sedikit pada saat ini. Dan tubuh Xiao Yuliu, pada saat ini, juga berdaging dan berdarah dan menjerit. Mu Yun mendekat dan bertepuk tangan dengan satu tangan. Tanah liar menutupi langit dan menutupinya secara langsung. Boom! Di lembah, suara gemuruh pecah. Tubuh Xiao Yuliu seluruhnya terfoto di tanah. Sebuah cetakan telapak tangan muncul di dasar lembah yang begitu besar. Xiao Yu dan Liu hampir mati. Mu Yun juga berdiri di tanah pegunungan saat ini, terengah-engah. Kombinasi mata Kaisar Chang dan Kaisar Kuning. Dan kekuatan Tai Chi, sangat sombong. Namun, ketika diterapkan, itu memiliki beban yang besar pada Mu Yun. Apalagi setelah menyatukan mata Kaisar Kuning, beban ini membuat Mu Yun kelelahan setiap saat. Kekuatan cara Tai Chi jelas lebih dari itu. Namun, Mu Yun merasa dia mungkin memiliki beberapa kekurangan. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling dan berkata perlahan, siapapun yang menolak untuk patuh bisa bertarung. Begitu dia mengatakan ini, terjadi keheningan luar biasa di sekitar lembah. Xiao Yuliu dikalahkan. Siapa lagi yang bisa mengalahkan Mu Yun? Mu Yun ini hanyalah alam 7 tingkat yang mengubah surga. Jika putra ini mencapai alam 10 kali lipat, dapatkah dia langsung mengejutkan dan membunuh seluruh alam surga? Karena tidak ada siapa-siapa. Siapa bilang tidak ada siapa-siapa? Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan sesosok tubuh terlihat. Pada saat ini, dia menyapu lembah, mengangkat tangannya dan meninju, dan terbang langsung menuju Mu Yun. Boom! Ledakan dahsyat terdengar, dan tubuh Mu Yun terlempar dalam sekejap. Batu itu jatuh dan mengubur Mu Yun. Saya bersedia bertarung. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Di lembah, seorang pemuda berjubah putih berdiri dengan tenang. Ye Xingze, Ye Xiang dan yang lainnya mengubah wajah mereka saat ini. Chuling, apa yang kamu lakukan? Sebuah pertanyaan terdengar saat ini. Pengunjungnya bukanlah Tian Jiao dari keluarga Xiao, melainkan Tian Jiao putra dari keluarga Chu, Chuling. Reputasi Mausolem Chu hanya lebih kuat dari reputasi Xiao Yuliu. Pria ini adalah putra kesayangan keluarga Chu. Dia sangat terkenal, dia jahat dan kejam. Potongan puing-puing disingkirkan. Mu Yun berjalan keluar selangkah demi selangkah saat ini dan melihat orang-orang. Chuling, sepertinya Mausolem Chu yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yuliu. Mu Yun memandang Chuling dan berkata, tantanganku hari ini adalah putra berkebangsaan Xiao, yang tidak ada hubungannya dengan kewarganegaraan Chu. Kenapa itu tidak ada hubungannya denganku? Chuling berdiri dengan tangan ke bawah saat ini, tetapi berkata sambil tersenyum, saya sudah lama tertarik pada Nona Xiao Yuner dan mengejarnya sejak lama. Jika bukan karena Anda, Nona Xiao Yuner, saya mungkin akan melakukannya, menjadi suami istri dengan Chuling. Hari ini, tidak ada seorang pun di keluarga Xiao yang bisa menghentikanmu, tapi aku, Chuling, ingin menghentikanmu. Begitu ucapan ini keluar, orang-orang menjadi gempar. Si Mei Yun berjalan keluar saat ini dan berkata dengan acuh tak acuh, Makam Chu, hari ini adalah waktu untuk keluarga Ye dan Xiao kita. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Chumu. Jika kamu ikut campur, hehe, kami, Chu orang-orang hanya menonton keseruannya. Bu, kenapa kamu begitu bersemangat? Itu semua kontes antar anak muda. Suara tawa tiba-tiba terdengar saat ini.